Shalom, saya menyapa Anda semua. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kita semuanya dan memelihara kita. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu tanda-tanda akhir zaman, yaitu karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yang harus kita waspadai sebagai gereja Tuhan adalah jangan sampai gereja itu sendiri mengalami krisis. Kalau dunia ini krisis, itu tidak apa-apa. Sebelum kita lanjut, mari kita dukung channel ini dengan subscribe dan like dan bunyikan loncengnya. Ya, di dalam Matius 24 ayat yang ke-12, Yesus sendiri berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, terus di ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, penting bagi kita mengetahui bahwa salah satu tanda yang paling mengerikan itu sebenarnya bukan pedang, kelaparan, sampar ataupun yang lainnya. Seperti yang di kitab Wahyu pasal yang ke-6, ya, ada 4 penunggang kuda, yang salah satunya adalah penunggang kuda hijau kuning, ya, yang bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dari namanya saja, saudaraku, sudah maut, artinya kematian, dan kerajaan maut mengikutinya, artinya kematian yang tidak terelakkan harus terjadi di muka bumi ini, karena dia diberikan kuasa 1/4 dari bumi ini melalui hukuman, yaitu pedang, kelaparan, sampar, dan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi saudara jangan gelisah, jangan bingung kenapa wabah COVID-19 ini terjadi, sampai kapankah ini berakhir. Memang kita sebagai umat Tuhan terus berdoa supaya COVID-19 ini segera berlalu. Tetapi selama kita mengarantina diri, mengisolasi diri, sebagai gereja Tuhan harus melakukan bagian kita, yaitu membangun mesbah dupa. Bangunlah mesbah dupamu, bangunlah, tingkatkanlah jam-jam doamu selama kita mengunci rumah kita, selama kita mengarantina rumah kita, selama kita tinggal di rumah kita dengan baik. Lakukanlah bagian saudara dan saya, karena karantina itu juga ada dalam Alkitab. Yesaya 26 ayat yang ke-20. Mari bangsaku, masuklah ke rumahmu, tutuplah pintu, bersembunyilah barang sesak lamanya sampai amarah Tuhan itu berlalu. Dan di ayat 21, Tuhan mau keluar dari gempanya untuk menghukum penduduk bumi karena kejahatannya, karena kesalahannya. Jadi bagian kita ketika ada arahan dari pemerintah untuk kita tetap berada di rumah, itu baik, itu sangat tepat. Karena apa? Karena itu mengurangi, meminimalisir untuk menyetop, yaitu penyebaran virus COVID-19. Jadi jangan membandel, tetaplah di rumah, stay at home, dan work from home, bekerja di rumah. Di rumah kita tetap bisa maju, di rumah kita tetap bisa berkarya, dan melakukan hal-hal yang sangat-sangat penting seperti berdoa, menyembah Tuhan. Dan kita bersatu dengan keluarga kita di hadapan Tuhan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Dengan melakukan kualitas ini, kita percaya seperti yang dikatakan dalam Yesaya 26 tadi,
sampai amarah itu berlalu. Kita tetap berdoa, kita tetap berada di rumah. Jangan keluar kalau itu tidak terlalu penting. Karena apa? Karena itu sudah disampaikan kepada bangsa itu. Masuklah ke rumahmu, tutuplah pintu, kuncilah pintu rumahmu. Orang Israel juga pernah mengalami itu di Mesir. Ketika Tuhan membuat tulah 10 tulah di Mesir, Tuhan suruh mereka lewat Musa supaya berada di rumah mereka sepanjang malam dan jangan membuka rumah mereka sampai pagi. Ketika itu Tuhan lewat, Tuhan berjalan, dan Tuhan melihat darah anak domba Paskah ada di rumah mereka, di setiap pintu-pintu rumah Israel. Maka tulah itu tidak menimpa rumah mereka. Di Keluaran 12 ayat 12 dan 13 didata di sana. Karena apa? Karena ada darah anak domba Paskah. Mereka diperintahkan untuk menyembelih kambing domba, domba Paskah bagi Tuhan. Kita juga akan merayakan Paskah di hari Jumat Agung ini. Ya, merayakan wafat Yesus Kristus dan minggunya Yesus bangkit, kita merayakan Paskah bagi Tuhan. Jadi tanda peringatan bagi kita yang harus kita rayakan setiap tahunnya, turun temurun menjadi ketetapan bagi Israel, bagi kita sekalian. Betapa pentingnya hidup di dalam ketaatan kebenaran firman Tuhan. Paskah berarti Tuhan lewat dan tulah tidak menimpa kita karena darah anak domba telah dicurahkan bagi kita. Karena domba Paskah telah disembelih bagi kita, yaitu lewat kematian Kristus di salib dan kebangkitannya membangkitkan kita, menyelamatkan kita dari sampar, dari wabah corona, dari pedang, dari ancaman si penunggang kuda hijau kuning itu. Ketika bahaya itu datang, maka minyak dan anggur itu tidak ikut dirusakkan, yaitu berbicara gereja Tuhan. Janganlah rusakkan anggur dan minyak itu. Di pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, ya, ketika penunggang kuda yang lain itu memegang timbangan atau neraca di tangannya, itu berbicara mengenai ekonomi, dan dia berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Itu berbicara ekonomi dunia yang akan runtuh, ekonomi negara-negara akan mengalami kehancuran. Tetapi anggur dan minyak itu, yaitu saudara dan saya yang hidup di dalam kebenaran dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari, tidak akan rusak. Karena apa? Karena kita memiliki pengurapan Tuhan. Oleh sebab itu, Matius 24 ayat yang ke-12 tadi, karena semakin banyak kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Inilah yang saya sampaikan, supaya gereja Tuhan benar-benar menjadi gereja yang hidup di dalam kasih. Ketika gereja kehilangan kasih, kehilangan belas kasihan Tuhan, maka sesungguhnya dia sudah kehilangan masa depan, kehilangan harapan, kehilangan sorga, kehilangan Bapa. Ya, kenapa Bapa itu masih menunggu-nunggu anaknya yang bungsu, yang sudah menghabiskan warisannya? Kenapa sampai dia tetap sabar menunggu? Karena kasih. Iya. Ketika anak itu sudah sadar bahwa apa yang dia makan itu sudah bukan lagi makanan manusia tapi makanan babi, maka dia sadar. Dan bukan hanya dia sadar, tapi dia kembali ke rumah bapaknya. Dan saudara tahu, bapaknya sudah menanti-nantikan dia dengan mencucurkan air mata, dan bapaknya memeluk dia. Karena apa? Karena Bapa memiliki kasih. Sebagai gereja Tuhan yang hidup dari pemeliharaan Bapa di sorga, kita juga harus memiliki kasih. Kasih yang dari Bapa untuk kita bisa bagikan kepada yang lain yang sedang dalam keputusasaan, putus harapan. Gereja menjadi jawaban, menjadi solusi. Tapi kalau gereja ikut-ikutan kehilangan kasih karena kedurhakaan yang terjadi di belahan dunia ini, maka gereja akan kehilangan sorga. Tapi gereja akan menjadi gereja yang membangun menara Babel. Saya tidak inginkan seperti itu. Tetapi lewat masa-masa yang sukar ini,
akan nampak siapa diri kita. Akan nampak dan akan terlihat hasilnya siapakah kita di hadapan Tuhan. Apakah di masa-masa sukar ini kita semakin dekat dengan Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang sesungguhnya, yang membangun mesbah dupa bagi Tuhan. Karena hanya satu yang layak disembah, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jangan mencari nama. Walau engkau sudah banyak berbuat di gereja, membangun banyak yaitu hubungan sehingga gerejamu bertambah maju, membangun banyak misi, membangun banyak yayasan, membangun gereja secara fisik, membangun hal-hal yang besar. Jangan engkau cepat puas diri. Itu memang penting, tetapi lebih penting adalah apabila kita memiliki kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Karena Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus 13, sekalipun aku bisa berbahasa malaikat, sekalipun aku bisa memindahkan gunung, sekalipun aku bisa memiliki iman yang bisa memindahkan gunung dan bisa berbahasa asing, kalau aku tidak mempunyai kasih, aku tidak berfaedah, aku tidak berguna. Gereja tanpa kasih akan hidup di dalam kekeringan. Sama seperti gereja jemaat Efesus, Tuhan tegur. Padahal mereka sedang giat-giatnya melakukan sesuatu, bermisi. Mereka giat dalam pelayanan, tapi Tuhan tegur mereka karena mereka jatuh ke dalam dosa. Apa dosa mereka? Mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Itu sebabnya sangat penting mempertahankan kasih dari Tuhan. Karena akan banyak orang terdegradasi, akan terkikis selama-lama kasihnya hilang karena kedurhakaan dunia ini. Orang akan durhaka kepada Tuhan, kepada gereja, kepada sesamanya. Karena apa? Karena mereka tidak menjaga hati mereka tetap berpaut dan melekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pesan ini saya sampaikan kepada Anda, jangan mengabaikan Matius 24 ayat 12, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang membuat kita bertahan di masa-masa sukar adalah kasih yang besar yang dari Tuhan. Kitab Jepanya mengatakan, harta tidak berguna di masa-masa sukar, di masa-masa penghakiman dan masa-masa penghukuman. Tetapi kasih dan kemurahan Tuhan itu berlaku bagi orang yang percaya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan ayat selanjutnya, ayat yang ke-14 yang juga sangat penting kita ketahui. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya berpikir dan saya tahu Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia melalui media massa, media cetak, media elektronik. Bahkan semuanya sudah bisa mengakses internet sampai ke desa-desa. Maka semua orang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekalipun mungkin perkiraan saya meleset, itu pun hanya segelintir orang yang tidak mendengarkan Injil Tuhan. Tetapi lewat perkembangan teknologi sekarang ini, saya pikir semua umat warga dunia sudah mendengarkan Injil kehidupan ini, Injil kerajaan Allah. Itu sebabnya Tuhan akan segera datang. Karena kalau Injil ini belum diberitakan di seluruh dunia, jika ada satu suku atau satu kaum belum mendengarkan Injil dan Tuhan melakukan penghukuman, maka itu sungguh tidak benar. Karena Allah itu tidak konsisten berarti. Ya, tetapi jika memang semua sudah mendengarkan Injil Tuhan, setiap suku, bahkan orang-orang yang di pelosok, bahkan orang-orang suku dalam seperti di daerah Jambi, di daerah-daerah Kalimantan, suku-suku dalam itu juga sudah semua mendengarkan firman Tuhan. Sudah ada di sana para misioner yang digerakkan Tuhan untuk melakukan kunjungan misi ke daerah-daerah terdalam ini, saudara. Semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayat 24, ayat yang ke-14 ini berarti sudah tergenapi. Itu sebabnya Tuhan sudah pasti akan datang sesegera mungkin. Oleh sebab itu, Tuhan itu Tuhan yang konsisten. Dia tidak melakukan sesuatu tanpa memberitahukan kepada hamba-hambanya. Wahyu ayat 1 pasal pertama.
wahyu Yesus Kristus yang dinyatakan Allah kepadanya untuk diberitahukan kepada para hamba-hambanya yang harus segera terjadi di dunia ini. Itu sebabnya topik saya hari ini adalah jangan sampai kita kehilangan kasih Tuhan. Kalau jemaat di Efesus masih ditegur Tuhan supaya mereka kembali kepada kasih mula-mula, maka kita juga diberikan kesempatan untuk memiliki kasih yang mula-mula. Jika engkau berpikir engkau sudah melakukan hal-hal yang rohani, engkau sibuk, engkau disibukkan dengan kegiatan, itu baik, tapi jangan sampai kau kehilangan kasih yang mula-mula. Sekian, Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada. Dukung channel ini terus dengan memberikan subscribe dan like Anda, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.